Shalom, senang ya bisa ketemu kembali di Solo pada hari ini. Who am I? Apa kata firman Tuhan? Dan ini menjadi tema bulanan. Kata firman Tuhan itu apa? Apa kata firman Tuhan yang secara khusus kita akan bahas sore hari ini? Aku adalah anak Allah. Nah, karena Pastor Honggo juga ada di kelas saya dulu waktu di Maranatha Christian University di Bandung, belajar di mana perlu memakai huruf besar di dalam sebuah judul. Di sini saya mulai, aku besar, adalah besar. Anak kecil, Allah besar. Ya, kalau kita di sekolah atau di universitas bisa kita belajar kalau menulis judul, kata pertama dan kata terakhir harus mulai dengan huruf besar. Sudah betul. Adalah karena itu adalah kata kerja mulai dengan huruf besar. Biasanya ini juga akan mulai dengan huruf besar. Kata benda biasanya akan mulai dengan huruf besar. Tapi kenapa di sini tidak mulai dengan huruf besar? Saya tidak mau ada yang salah paham di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu. Bahwa kita adalah anak huruf besar Allah, yaitu Yesus sendiri. Jangan kita ada salah paham di situ ya. Jadi ada perbedaan antara anak huruf besar anak Allah, itu Yesus, dengan kita sebagai anak Allah. Jadi saya pakai huruf kecil supaya kita tidak ada salah pahamnya ya. Kita melihat di slide yang berikutnya, ada sebuah pertanyaan di sini. Kadang-kadang orang mengatakan kepada saya dan mungkin juga pernah dari jemaat, pernah dengar dari orang mengatakan, aku adalah orang Kristen karena aku lahir di dalam keluarga Kristen. Pernah dengar seperti itu? Saya beberapa kali dengar orang seperti itu. Aku adalah orang Kristen karena saya lahir di dalam keluarga Kristen. Seperti otomatis karena ibu ayah adalah orang Kristen bahwa mereka juga adalah orang Kristen. Coba pikirkan dulu apa responsnya. Silakan boleh bicara kepada teman yang ada di sebelah. Ini betul atau bagaimana? Silakan memberi jawaban, beri respons kepada orang di sebelah. Apakah saya adalah orang Kristen karena ibu saya, ayah saya, yang memang betul ibu saya dan ayah saya sendiri adalah orang Kristen. Jadi saya dibesarkan di dalam keluarga yang Kristen. Tapi apakah itu berarti bahwa saya adalah Kristen? Betul-betul orang Kristen. Karena orang tua saya orang Kristen, ya atau tidak? Nah, ini perlu suatu hubungan pribadi dengan Allah Bapa ya. Jadi jangan kita salah paham dalam hal ini juga, bahwa saya adalah orang Kristen karena saya dibesarkan di dalam keluarga yang Kristen. Kata firman Tuhan, dan ini menjadi ayat mas kita pada sore hari ini. Tetapi haleluya, amin. Semua orang yang menerimanya, yang percaya dalam namanya. Ini terjadi kepada saya waktu saya umur 6 tahun. Seperti saya bilang tadi, saya dilahirkan memang di dalam keluarga Kristen. Ayah saya adalah seorang diaken di gereja. Ayah saya dipilih untuk menjadi supervisor atas para konselor buat anak-anak yang menerima Yesus, yang meresponi firman Tuhan di KKR Billy Graham dulu di Australia. Sekarang Billy Graham sudah di surga ya, papi saya juga sudah di surga, jadi mungkin mereka bicara bersama-sama di surga ya. Tetapi ayah saya memang punya hati penginjilan dan dia juga guru sekolah minggu. Jadi memang dia orang yang mengasihi Tuhan dan ada pelayanan, diangkat dalam pelayanan. Ibu saya juga seorang guru sekolah minggu, seorang juga yang punya hati untuk menginjili
yang dulu menjadi ketua dari divisi misi di gereja dan divisi doa di gereja. Nah, jadi saya dibesarkan dalam keluarga yang benar-benar mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi itu tidak membuat saya sendiri orang Kristen yang lahir baru. Oleh karena itu, oleh karena mereka, saya sendiri harus menerimanya Yesus dan percaya dalam nama Yesus. Dan saya masih ingat pada tanggal 14 Agustus, waktu saya umur 6 tahun, 14 Agustus, saya berdoa untuk terima Yesus secara pribadi. Saya mau ke sekolah dan saya minta mami saya untuk bantu saya berdoa untuk terima Yesus. Kenapa? Karena malam sebelumnya, dan ini adalah peranan dari orang tua, sebagai orang tua Kristen, malam sebelumnya, ibu saya setelah kami makan malam, menceritakan sesuatu dari Alkitab. Ada buku cerita Alkitab buat anak-anak. Saya umur 6, adik saya umur 3 waktu itu. Ibu saya setelah kami makan, masih di meja makan, menceritakan sesuatu dari buku Alkitab. Dan dia mengatakan, jika Cheryl atau adik saya Gail ingin berdoa untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, bisa minta kepada mami dan mami bantu untuk berdoa. Ya mungkin sebenarnya sering mami saya omong seperti itu, tapi saya ingat malam itu, yaitu malam sebelumnya tanggal 13 Agustus, secara khusus saya ingat setelah dia baca sesuatu yang rupanya berkaitan dengan hal itu ya dalam buku cerita Alkitab. Nah, waktu pagi hari tanggal 14 Agustus, saya siap untuk sekolah. Rambut saya benar-benar keriting, nanti ada foto ya nanti. Benar-benar keriting dan saya sulit untuk mengatur rambut saya sendiri sebelum ke sekolah. Jadi satu peranan dari ibu saya juga adalah sisir rambut saya supaya layak untuk saya ke sekolah. Nanti bisa lihat foto saya waktu saya bayi, waktu saya anak kecil. Jadi di kamar mandi ada cermin. Dan mami suka atur ya, urus untuk rambut saya sebelum saya berangkat ke sekolah. Tanggal 14 Agustus itu saya mengatakan kepada ibu saya, Mam, kemarin malam mami bilang kalau mau berdoa untuk menjadi orang Kristen dan menerima Yesus, bisa bilang kepada mami akan bantu. Saya mau terima Yesus, saya mau menjadi orang Kristen. Ya dengan kata-kata gimana kosakata sebagai seorang anak ya. Berlutut di hadapan cermin yang di kamar mandi. Saya mengikuti doa beberapa kata dari ibu saya untuk saya terima Yesus. Itu tanggal yang saya tidak bisa lupakan, tanggal 14 Agustus itu menjadi suatu hari yang khusus buat saya karena lahir kedua kali, lahir baru. Dan itu saya ingat sebagai suatu anniversary setiap tahun. Nah mungkin buat kita yakin pernah berdoa untuk menerima Yesus tapi tidak tahu tanggalnya. Tidak harus sampai ingat tanggalnya, tetapi kalau kita bisa ingat tanggalnya, itu menjadi hari yang istimewa. Kenapa enggak dirayakan juga seperti kelahiran yang pertama dirayakan ya, happy birthday ya. Kenapa hari yang lahir baru, lahir kedua kali itu yaitu secara rohani tidak dirayakan juga kalau kita ingat tanggalnya ya. Ucapan syukur yang khusus, waktu yang lebih lagi yang khusus bersama Tuhan kalau kita ingat hari lahir baru kita ya. Kita akan melihat sekarang lebih lanjut mengenai ayat ini.
Dari ayat ini kita melihat ada menerima Yesus dan ada percaya dalam nama Yesus. Dulu saya suka bingung, kenapa nggak bilang percaya dulu lalu menerima? Orang harus percaya kepada Yesus kalau mau menerima Yesus ya. Pasti menerima kalau tidak percaya ya. Tetapi lalu saya pikirkan, saya doakan dan saya mendapatkan hikmat ini. Oh, menerima Yesus itu memang pernah secara intensional menerima Yesus ya sebagai juru selamat dan mestinya sebagai Tuhan dan juru selamat. Tapi enggak semua orang siap langsung sebagai Tuhan dan juru selamat. Kadang-kadang mau enak itu untuk diselamatkan dari kehidupan ke neraka. Jadi terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi mestinya kita dengan komitmen yang lebih dalam juga menerima Yesus sebagai Tuhan untuk ditaati, untuk kita patuh kepada Tuhan. Menerima secara intensional. Percaya Yesus itu sesuatu yang secara kontinu. Karena kita percaya Yesus, rela menerima Yesus, dibimbing Tuhan, digerakkan Roh Kudus untuk menerima Yesus. Tetapi kita harus terus melangkah dalam percaya, bahkan lebih dalam percaya karena lebih dalam mengenal Tuhan Yesus. Jadi itu sesuatu yang secara kontinu dan pada malam hari ini juga dilanjutkan. Puji Tuhan. Nah, kata yang dipakai ini, tekna, buat anak Allah, ini bicara mengenai suatu bonding secara keluarga. Itu bisa secara biologis, itu dalam keluarga secara biasa, keluarga biasa, atau diadopsi oleh Tuhan. Diadopsi oleh Bapa Sorgawi, masuk dalam keluarga Bapa Sorgawi. Kalau untuk orang yang menerima Yesus dan diadopsi menjadi anak dari Bapa Sorgawi, ingat ini dalam pengertian dari bahasa Yunani dan tekna itu juga dari bahasa Yunani mengenai anak. Itu kalau di zaman itu di mana ini ditulis, mereka di bawah kerajaan Roma. Di dalam kerajaan Roma ada suatu keindahan juga bahwa kalau ada anak yang diadopsi, anak itu menerima full rights. Dia menerima semua hak yang penuh. Sama dengan anak yang lahir secara biologis dalam keluarga. Kita yang diadopsi dalam keluarga Allah Bapa di sorga, kita diberikan hak yang penuh untuk datang akses kepada Bapa. Amin. Kita berdoa akses penuh untuk datang kepada Bapa. Untuk minta pertolongannya. Kita punya akses yang penuh, bahkan warisan. Ada warisan. Bapa sudah sediakan warisan bagi kita. Amin. Ya, amin. Jadi tidak selesai di dunia ini, tetapi ada yang Bapa sediakan buat kita di sorga nanti. Nah, ini semuanya bisa masuk dalam maksud dari kata tekna ini. Tadi saya sudah berjanji, saya akan tunjukkan diriku sendiri sebagai bayi. Jadi betul ya, keritingnya ya. Ini saya pakai di PC saya. Ini untuk wallpaper di PC saya. Karena itu foto itu yang ada di kamar saya di Australia dulu. Nah itu yang dipajang di kamar saya di Australia dulu. Ya itu saya benar-benar keriting dan bisa kelihatan keritingnya saya dengan salah satu saudara sepupu saya yang namanya Peter di situ. Dan mungkin karena Pastor Honggo tadi bicara tentang, ingat saya waktu di Bandung dulu itu tentang skoliosis saya. Sudah bisa kelihatan di dalam foto itu ya, bengkoknya ya dari spine saya. Karena memang saya ada kelainan skoliosis di punggung yang Pastor Honggo juga tadi mengatakan dia melihat banyak kesembuhan dari Tuhan. Itu mujizat Tuhan dalam diri saya. Ya, puji Tuhan.
Dulu saya begitu sakit itu ya karena skoliosisnya ya. Tuhan itu luar biasa, mujizat Tuhan itu berjalan ya. Waktu saya lihat foto ini kembali, saya lihat oh ya ini memang ada tanda skoliosis di situ ya. Ini adalah papi saya. Ini adalah bapak saya, ini foto-foto zaman dulu ya. Papi saya, orang tua dia datang dari Denmark ke Sydney. Dan dia adalah anak yang pertama dari 3 anak dan dia seorang bapak yang bertanggung jawab yang baik. Dan ini di gereja, ya gereja nggak kelihatan di sini, itu ada tetangga di belakang, tapi ini saya juga kelihatan rambut saya seperti itu dan saya kurus kering. Nama saya di sekolah adalah korek api, matchstick, karena saya begitu kurus ya. Ya itulah diri saya dulu dan itu bapak saya di dunia ini. Kalau kita sedang membahas bahwa aku adalah anak dari Allah Bapa Surgawi, apa peranannya dari seorang bapa? Yang pertama ini, seorang bapa menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Kita sering bicarakan mengenai damai sejahtera dan ketenangan yang Tuhan beri dalam hati kita. Ya. Aman walaupun seperti lagu tadi ada badai hidup tetapi aman di dalam Tuhan. Tuhan yang memberi rasa aman itu dari Bapa Surgawi memberi rasa aman dan nyaman. Saya alami ini dari Bapa saya dan saya beberapa cerita ini mengenai Bapa saya untuk kita coba connect dengan Allah Bapa ya. Bukan bahwa Bapa saya di dunia ini sempurna ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Tetapi saya teringat yang dulu saya datang ke sini yang terakhir itu Mother's Day. Dan minggu lalu ada Father's Day ya. Jadi saya teringat, saya pikir ya kalau dulu mengenai Mother's sekarang mengenai Father's ya. Nah papi saya ingat satu malam ada yang ketok di pintu di tengah malam. Siapa yang harus ke pintu depan rumah untuk buka pintu dan bicara kepada orang siapa itu yang ada di pintu itu di tengah malam di mana kami semua sekeluarga sudah tidur. Itu peranan siapa? Saya sebagai anak, adik saya lebih muda dari saya, lebih kecil. Ibu saya, Bapak yang bangun, Bapak yang pergi ke pintu, Bapak yang melihat ada siapa dan tahu-tahu itu ada tetangga dari sebelah dan dia sedang mabuk. Jadi Bapak saya yang harus mengarahkan dengan pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan bagaimana supaya tetangga itu meninggalkan rumah kami dan dia pulang dan tidak disturb ya, distraksi ya pada keluarga kami. Ini peranan dari ayah dalam keluarga. Nah, kita lanjut sekarang melihat apalagi peranan dari seorang bapa. Dia menyediakan yang baik buat keluarga. Saya akan baca ya dari Lukas 11. Dia memikirkan yang baik, menyediakan yang baik. Lukas 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ya, saya tidak akan minta telur ya, karena beberapa orang di sini tahu bahwa saya ada alergi telur dan memang tidak suka telur kalau udah di dalam tenggorokan, tidak suka ya. Tetapi kalau kita minta sesuatu yang dianggap baik untuk makan ya Bapak yang baik tidak akan memberikan sesuatu yang membahayakan kita ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapa yang baik menyediakan yang baik buat keluarga. Saya juga ambil dari Lukas 11 ayat yang 3 sekarang, dia memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti dalam doa Bapa kami,
berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ini doa yang ditujukan kepada Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ya, jadi ini adalah satu peranan dari Bapa, bukan untuk malas seperti ini, ya. Tetapi untuk bekerja, ya, menghasilkan sesuatu, menghasilkan supaya bisa menyediakan buat makanan, buat biaya sekolah, buat anak-anak dan lain sebagainya, ya. Nah, banyak orang kepahitan karena hal ini, karena Bapak itu kadang-kadang malas dan tidak mau bekerja. Tadi pagi saya memberi suatu ilustrasi. Kalau di Maranatha, saya ketemu beberapa mahasiswa yang takut sama ayah mereka atau benci pada ayah mereka karena tidak memenuhi hal ini. Satu hal kalau Bapak itu belum punya pekerjaan tetapi dia mau cari pekerjaan, bertanggung jawab. Tapi beda ceritanya, kalau malas untuk cari pekerjaan dan ibunya yang bekerja keras menggantikan ayah dalam keluarga. Sampai ada satu mahasiswa itu, dia suka beda-beda warnanya, biru, hijau, merah di wajahnya. Datang ke Maranatha kadang-kadang, kenapa? Ya, saya takut pulang karena kalau ayah saya mabuk, dia suka pukul saya. Ayah dia adalah seperti ini, orang yang tidak bekerja dan dia berbaring saja di sofa dan nonton televisi berjam-jam. Dan mabuknya itu membuat dia marah dan memukul kepada anaknya. Ya, itu tidak memberi suatu image dari ayah yang baik. Tidak memberi image Bapa yang sejati kepada mahasiswa itu. Dan itu yang sering terjadi, sayang sekali, membuat kepahitan dari anak terhadap ayahnya. Dia menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Dia melihat apa yang spesial, apa yang unik, ya, dan menerima anak itu seadanya. Dan dia rela mengampuni. Seperti Bapa kita di surga, kalau kita datang mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, dan oleh karena kuasa dari Yesus Kristus diampuni, disucikan hati kita, ya. Bapa yang di dunia ini juga mesti menjadi suatu teladan. Kalau anak itu minta maaf, untuk mengampuni, memaafkan anaknya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu jauhnya berapa? Enggak ketemu, ya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, luar biasa, ya. Ini kita melihat beberapa peranan dari seorang ayah, karena ini yang ada pada Bapa Sorgawi. Dan saya tidak tahu sejauh mana kita mengalami sendiri dalam kehidupan kita dari melihat teladan dari Bapa kita sendiri di dunia ini. Soalnya kadang-kadang ada realitas yang lain yang dihadapi oleh kita di dunia ini. Karena pengalaman kita dari Bapa kita sendiri di dunia ini. Dan itu kalau menjadi pengalaman yang buruk, kalau Bapa kita di dunia ini kurang memenuhi hal-hal seperti kita perhatikan tadi, itu bisa menghalangi seseorang untuk sungguh-sungguh mengenal kasih Bapa Sorgawi. Nah, saya memberi suatu ilustrasi. Saya tidak tahu kalau di Solo ini, tapi mungkin ada yayasan yang namanya Compassion yang memperhatikan anak-anak dari untuk biaya sekolah, makanan dan seperti itu. Itu satu yayasan Kristen, ya. Dulu
dari Maranatha Christian University ada seorang mahasiswi yang lalu bekerja di Compassion di Bandung. Dan kami dia counseling ke saya beberapa kali. Dia mengatakan kalau dia berdoa, dia bisa berdoa kepada Yesus, tapi dia tidak bisa berdoa kepada Bapa di sorga. Kalau memikirkan Yesus sebagai gembala yang baik dan seperti itu, tidak ada masalah. Tapi kalau harus mulai doa, Bapa kami, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, itu tidak bisa. Kenapa? Ternyata dia dari pengalaman dia dengan Bapa dia sendiri, dia mengalami pelecehan seksual sejak di umur 3. Sejak umur 3 selama beberapa tahun. Dan itu menimbulkan kepahitan di dalam diri dia. Itu membuat dia tidak bisa respect, hormat. Menghalangi untuk dia bisa menghormati dan mengasihi ayahnya karena dia menerima perlakuan seperti itu. Jadi kami counseling untuk dia dilepaskan dari ikatan, dari kuasa pelecehan itu, dan dari kuasa kepahitan dia terhadap ayahnya. Sampai dia bisa bertumbuh kembali di dalam Tuhan sebagai anak dari Bapa Surgawi. Nah itu satu contoh ya. Tetapi orang-orang lain juga terganggu ya dengan image mereka, cerminan mereka mengenai seorang Bapa. Dan cukup banyak itu saya lihat dari mahasiswa-mahasiswi pun yang punya kepahitan terhadap Bapa mereka. Baik itu dari orang Kristen maupun dari orang yang ada dalam agama yang lain. Saya teringat dulu ada juga satu dari agama Buddha, ya mungkin dia Konghucu, mahasiswa, tapi dia datang ke ruang counseling saya di Maranatha, jadi itu terbuka untuk orang dari agama yang lain juga. Dia mengaku kepada saya, waktu itu Cynthia dan dia disuruh datang ke kelenteng bersama dengan ayah dia, ya karena dia dari agama yang lain bukan yang Kristen ya. Dia berada di kelenteng itu dan dia mau pulang, jadi udah ritualnya di kelenteng dia mau pulang. Dia ada ujian pada esok hari, jadi dia mau pulang untuk belajar. Terus dia bilang kepada ayahnya, "Papi, saya pulang dulu." Tidak boleh, walaupun bingung anak itu, mahasiswa itu, karena papanya lagi bicara dengan teman-teman dia, teman-teman dari papa. Anaknya bilang, "Saya ada ujian besok, saya perlu mempersiapkan diri untuk ujian." Ayahnya ambil sepatunya, dilemparkan kepada anak itu, mahasiswa itu di kelenteng. Sedih sekali ya, image dari seorang ayah kepada anaknya. Kenapa mahasiswa itu datang ke ruang counseling di Maranatha itu? Karena dia mengatakan, "Saya ingin membunuh ayah saya." Justru bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk bisa menjangkau orang yang dari agama yang lain pun, yang punya misalnya masalah dengan figur ayah mereka. Yang siapa tahu kadang-kadang yang sudah mengikuti pemuridan ini, kita cari jembatan di dalam pembicaraan, di mana kita bisa bicara mengenai Yesus. Saya tidak katakan kalau orang itu menerima Yesus, tapi itu suatu kesempatan. Saya bisa bicara tentang Yesus. Itu satu kesempatan saya minta izin untuk saya berdoa sebagai seorang Kristen buat dia, dan dia setuju. Dan beberapa waktu kemudian, bahkan beberapa tahun kemudian, saya hubungi dia lagi. Bagaimana dia dan hubungan dia dengan Bapa? Ya, dia sudah
belajar untuk mengampuni karena sudah counseling juga di ruang counseling di Maranatha. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi banyak orang, baik itu orang Kristen maupun dari agama yang lain, yang perlu figur seorang ayah yang benar. Bahkan dari agama Kristen, belum tentu kita semuanya punya hubungan yang baik, teladan yang baik dari ayah kita secara pribadi. Apakah kita merasa family bonding yang baik dengan ayah sendiri? Apakah kita perlu membangun itu, citra itu di dalam keluarga kita masing-masing? Jadi saya akan maju sekarang pada yang berikutnya. Sekarang saya ada pernyataan lagi. Aku adalah orang Kristen karena aku lahir secara rohani. Karena aku menerima Yesus dan continue percaya kepada Yesus. Betul? Betul. Ini beda dari yang pertama. Apakah saya adalah orang Kristen karena saya lahir dalam keluarga Kristen? Itu anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita yang perlu kita responi. Untuk kita menerima anugerahnya dan kita continue percaya lebih dalam lagi mengenai Yesus. Nah, saya berharap bahwa kita semuanya ada di sini. Tetapi kalau tidak, malam hari ini ada kesempatan untuk kita berdoa, untuk menerima Yesus. Mungkin istilah yang dipakai beda-beda. Lahir baru, kelahiran yang kedua, terima Yesus, menjadi anak dari Bapa Sorgawi, istilah-istilah yang dipakai beda. Tetapi intinya seperti yang kita bicarakan pada sore hari ini. Apakah saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang huruf besar A, ya, anak Allah, juru selamat. Apakah ada yang menghalangi untuk kita terima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi? Kalau kita belum, dan saya berharap pada malam hari ini, pada sore malam hari ini kita menjadi jelas dalam hati kita, saya pernah terima atau belum? Seperti saya bilang tadi, tidak harus ingat tanggalnya secara khusus. Seperti saya, 14 Agustus saya umur 6. Mungkin kita lupa tanggalnya. Tapi mungkin ingat, oh itu di sebuah retreat waktu SMP. Atau ya, saya pernah berdoa sama keluarga saya, terima Yesus. Atau di sekolah minggu, atau bagaimana. Tapi ingat, ada saatnya berdoa, membuka hati untuk terima Yesus secara pribadi. Apa respons saya secara pribadi terhadap firman Tuhan ini? Apakah saya percaya Yesus? Apakah saya pernah terima Yesus? Kalau ya, bersyukur atas status menjadi anak dari Allah Bapa Surgawi. Sekarang kita melihat bagaimana kita secara pribadi. Secara kenyataan, kadang-kadang cerminan dari Bapa di dunia ini kurang baik, seperti ilustrasi yang saya pakai tadi. Kalau kita sendiri punya seorang image akan figur ayah yang kurang baik, yang tidak memenuhi dari beberapa syarat seperti yang ada dalam Lukas atau dari firman yang kita bacakan tadi. Tetapi apakah kita ingin sembuh dari luka batin yang ada dalam diri kita oleh karena apa yang Bapa lakukan? Dan kadang-kadang karena apa yang tidak dilakukan yang semestinya dilakukan oleh Bapa kepada keluarga. Jadi kalau kita melihat garis yang hijau itu, kita bisa coba pikir sejauh mana saya merasakan kasih sayang secara nyata dari Bapa saya. Apakah love tank saya, apakah hati saya sebagai love tank, tangka dari kasih, apakah itu cukup penuh dengan kasih dari Bapa di dunia ini? Atau apakah itu hampir tidak ada, hampir tidak alami, hampir tidak merasakan kasih dan penerimaan dari Bapa di dunia ini? Atau apa? Ya kurang lebih setengah itu ya.
Nah, kalian bisa pikir sendiri masing-masing sejauh mana, setinggi atau sebawah apa kasih yang dialami, yang dirasakan oleh Bapa. Dan ini bukan untuk menuduh, tapi ini untuk melihat di mana kita mungkin perlu suatu kesembuhan batin. Dan jangan hal ini menghalangi kita untuk mengenal Bapa Surgawi dan kasih Bapa Surgawi yang sempurna. Jadi nanti saya kasih tahu sekarang ya, nanti dalam doa saya akan ajak untuk kita ingat sesuatu yang pertama yang baik. Jadi ini bukan suatu khotbah untuk kita hanya memikirkan hal yang jelek tentang Bapa. Pasti ada hal-hal baik juga ya, yang kita bisa bersyukur. Kadang-kadang kalau kita melihat banyak luka batin, kita sulit untuk melihat hal-hal yang kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Pasti ada hal-hal yang dimana kita bisa bersyukur atas peranan sesuatu yang baik dari Bapa. Tetapi apa juga yang mengecewakan dari Ayah? Nah, ini juga yang kita bawa kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan secara jujur, bukan untuk menghakimi. Siapakah kita untuk menghakimi? Untuk membereskan supaya kepahitan itu Tuhan sembuhkan, dan juga ini menjadi suatu pemulihan antara diri kita dengan Bapa Surgawi. Tapi dalam hal ini, apakah kita juga rela untuk mengampuni Bapa atas ketidaksempurnaannya? Apakah kita rela untuk mengampuni? Kalau tidak, kalau hidup dalam kepahitan itu akan mengganggu sekali dalam kehidupan, dalam pikiran, dalam perasaan, bahkan dalam aktivitas, dalam kesehatan. Nah, jadi ini penting untuk kita mengalami lawatan dari kasih Allah Bapa, di mana dari pohon keluarga, dari pihak Ayah, kita bisa ceritakan secara jujur pengalaman kekurangan kasih, kekurangan dari Ayah untuk memenuhi apa yang mestinya dia lakukan. Mungkin perilaku dari Bapa terhadap kita, mungkin juga apa yang tidak dilakukan yang semestinya Ayah lakukan sebagai tanda kasih sayang dan peranan dari Bapa kepada kita. Untuk kita sejujurnya kepada Tuhan, tetapi dengan sikap saya rela untuk memaafkan ayah saya atas ketidaksempurnaan atau cara dia membuat saya sakit hati atau mungkin sampai sekarang kepahitan, rela untuk mengampuni Bapa. Nah, kita arahnya nanti akan berdoa seperti ini. Jadi mungkin sekarang saya akan main lagu di flute, lalu masih ada satu slide yang terakhir yang akan kita pakai untuk membimbing dalam doa. Tapi jemaat sudah mengerti kurang lebih kita kemana nanti ya dalam doa. Dan kalau ada jemaat yang merasa, wah kurang enak itu dengar khotbah pada sore hari ini, mungkin pengen lari aja dari sini, kok seperti ditusuk itu ya. Kalau ingat, itu karena ingatan juga perlu suatu kesembuhan dari Tuhan. Jadi sabar ya, Tuhan mau melayani dalam kasih-Nya. Bapa Surgawi mau melayani. Amin. Amin, mau melawat. Ya, saya main lagu di flute lalu kita akan masuk dalam doa.